Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berikut saya ingin menceritakan tentang tahun yubileum. Tahun ini 2025 kita merayakan tahun yubileum dengan tema Peziarah Pengharapan. Ini adalah momen yang sungguh berharga, momen yang berarti bagi kita umat Katolik di seluruh dunia. Karena apa? Karena tahun yubileum adalah tahun pembebasan. Dimulai dari Kitab Perjanjian Lama yang mengisahkan tahun yubileum sebagai tahun pembebasan, tahun di mana para budak itu dibebaskan dan mereka memperoleh kembali hak mereka, tahun di mana tanah-tanah dikembalikan kepada pemilik aslinya, yakni Tuhan sendiri. Dan saudara-saudariku sekalian, dalam Perjanjian Baru, tahun yubileum dikenal sebagai tahun rahmat Tuhan. Ini kita bisa temukan dalam Injil Lukas bab 4. Berkaitan dengan kedua bagian yang kita ambil dari Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru, tahun yubileum adalah saat yang berahmat bagi kita untuk mengalami pembebasan dari dosa-dosa. Yubileum dari Yobel, yang berarti tanduk anak domba yang ditiupkan atau digunakan untuk membuat bunyi semacam tiupan dan menandakan akan dimulainya tahun yubileum menggunakan Yobel yang adalah tanduk anak domba. Dan saudara-saudariku yang terkasih, mengenai hal ini, sejarah kapan dimulainya tahun yubileum dalam gereja Katolik, sejak tahun 1300 oleh Paus Bonifacius ke-8 yang mencanangkan tahun yubileum dan dirayakan setiap 100 tahun sekali. Menariknya bahwa setelah merayakan 100 tahun, di tahun 1400, gereja kemudian melihat kembali apakah setiap 100 tahun ini cocok atau tidak. Dan kemudian mereka menyederhanakan ke 50 tahun. Dan di tahun 1400 ini, Paus Martinus kelima, tepatnya 1423, dia mulai dengan yubileum yang ditandai dengan pembukaan pintu suci di Basilika Santo Yohanes Lateran di Roma. Dan saudara-saudariku, ini kemudian menandai perayaan setiap 50 tahun. Namun ada usulan untuk merayakan yubileum setiap 33 tahun. Sesuai dengan usia Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak bertahan lama. Dalam gereja berlangsung berabad-abad, namun tidak bertahan lama sebab kemudian diputuskan lagi untuk dirayakan setiap 25 tahun sekali. Tepatnya pada abad ke-19, yubileum mulai dirayakan setiap 25 tahun sekali. Jadi dari 100 tahun, 50 tahun, 33 tahun, dan akhirnya sampai saat ini 25 tahun sekali. Dan saudara-saudariku sekalian, yang menarik ketika kita merayakan tahun yubileum ini, kita juga mengingat bahwa tahun yubileum ini ditandai dengan pembukaan pintu suci di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa tahun 1423 pertama kali pintu suci itu dibuka. Dan ada 5 pintu suci di Basilika Santo Petrus di Vatikan, di Basilika Maria Maggiore di kota Roma, di Basilika San Paolo Fuori de Mura juga di luar sedikit dari kota Roma, di Basilika Santo Yohanes Lateran di mana menjadi katedral dari Bapa Suci karena beliau juga adalah uskup Roma. Dan yang terakhir baru dicanangkan oleh Paus Fransiskus di yubileum 2025, yakni pintu suci di penjara Re Bibbia, itu di wilayah sedikit keluar dari kota Roma. Bapak Uskup mengenal, Bapak Uskup kita Monsignor Ewald mengenal dengan baik lokasi ini, penjara di Re Bibbia, karena dekat dengan Universitas Pontificia, Universitas Kepausan Salesian, di mana Bapak Uskup kita dulu pernah belajar di sana waktu di Roma.
Dan saudara-saudariku sekalian, setelah dari pintu suci, sejarah tahun jubileum, dan apa itu jubileum, kita diantar untuk menyadari bahwa tahun jubileum adalah kesempatan yang penuh rahmat, kesempatan yang membahagiakan bagi kita. Untuk itu, kita diundang untuk masuk ke dalam tahun jubileum dan melihat kesempatan ini sebagai peluang bagi kita untuk masuk kembali ke dalam rangkulan Bunda Gereja dengan bertobat, dengan berziarah, dengan memperoleh indulgensi penuh dan sebagainya. Dan sejarah tahun jubileum di Basilika kemudian dirayakan di keuskupan-keuskupan. Dan Bapak Paus dalam hal ini, sebelum menentukan tahun ini adalah tahun jubileum, Bapak Paus mengeluarkan surat keputusan yang disebut dengan bula. Bula adalah timah hitam yang diletakkan pada surat keputusan itu. Dan di setiap kali jubileum ditandai dengan bula. Kita ingat dengan baik di tahun 2000, jubileum tahun 2000 oleh Paus Yohanes Paulus II ditandai dengan bula Incarnationem Mysterium. Artinya misteri inkarnasi. Di tahun 2015 jubileum khusus kerahiman yang ditandai dengan bula yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus dengan nama Misericordia Vultus, wajah kerahiman. Dan di tahun 2025 Paus Fransiskus mengeluarkan bula yang disebut Spes non confundit, artinya harapan yang tidak mengecewakan. Untuk itu saudara-saudariku, di akhir kata saya mengajak kita sebagai peziarah pengharapan merefleksikan bula Spes non confundit, harapan yang tidak mengecewakan, sehingga kita dapat melalui kehidupan kita memaknai tahun jubileum dengan menjadi peziarah-peziarah yang memiliki harapan, yang satu-satunya harapan kita adalah Kristus sendiri. Untuk itu semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh berkat bagi kita, dengan menyadari sejarah tahun jubileum, dengan menyadari apa itu jubileum, pintu-pintu suci. Mari kita kembali ke dalam rangkulan Bunda Gereja agar kita pun memperoleh kekudusan, dan tahun ini menjadi benar-benar membawa rahmat bagi saya, bagi Anda sekalian, dan bagi siapa saja yang mengikuti, menjalani, dan kemudian bersedia untuk didampingi selama tahun ini. Tuhan Yesus memberkati.